Hai kawan, selamat datang lagi di Duniaku. Hari ini kita sampai di chapter keempat dari kisah Flynn and Ernest Pasti Problem. Kira-kira bagaimana ya persiapan mereka menuju festival pelangi? Sehari sebelum festival pelangi, kota nampak lebih sibuk. Para pemilik toko menambahkan lagi dekorasi aneka warna yang sudah mereka pasang sejak awal bulan. Turis-turis berdatangan berkeliling mencicipi kehidupan lokal. Taman kota mulai dipenuhi beraneka stand dan tenda, mulai dari permainan sampai makanan. Sekeliling patung Al-Azhar yang biasa diberi pagar pembatas hitam, kini terbuka lebar. Sebagai gantinya ada pilar putih pendek dengan tali aneka warna mengikat satu sama lain. Polisi akan berjaga di sana sepanjang malam hingga berlangsungnya ritual besok. Bola kaca berisi aneka batu sihir selalu mengundang perhatian, baik pencuri maupun orang awam. Tidak sedikit berusaha mencurinya tanpa memikirkan resiko terburuk. Wali kota memberikan pelindung kasat mata di sekeliling patung untuk menjaga terjadinya hal-hal tak diinginkan. Sama seperti bola kaca itu sendiri, mantra pelindung pun harus selalu dirapal ulang. Mantra ini diperkuat setiap bulan oleh Dewan Sihir Cabang Kota Al-Azhar. Namun, untuk merapal ulang mantra bola kaca diperlukan penyihir tingkat tinggi. Jadi, mereka selalu memanggil anggota Dewan Sihir Pusat untuk melakukannya. Biasanya ritual memerlukan 3 orang penyihir. Mereka akan mengenakan jubah dengan cape khas Dewan Sihir berwarna burgundi beraksen emas. Hari ini seorang dari mereka berkeliling di taman. Kehadirannya cukup menarik perhatian, termasuk Flynn dan Ernest beserta teman-teman lain. Mereka melihat sosok penyihir itu dari belakang ketika mereka menuju stand. Stand sekolah-sekolah diletakkan dekat pintu barat taman. Dari kejauhan sudah terlihat tenda kembar tinggi bergaris putih merah milik sekolah mereka. Tentu saja posisi stand Flynn dan Ernest berdampingan, bagaimanapun mereka berasal dari satu sekolah. Meski begitu, susunan meja mereka sedikit berbeda. Ernest menggunakan etalase kaca berhiaskan pita pelangi, sementara milik Flynn hanya beberapa kickstand dan tutup kaca dengan tinggi bervariasi. Tidak ada embel-embel pelangi di sana. Ketika matahari terbenam, suasana jadi makin meriah. Lampu-lampion yang digantung sepanjang jalan taman dari satu stand menyeberang ke stand lain memperlihatkan keindahannya. Ada lampion merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Persis ketujuh warna pelangi. Suasana riuh rendah dalam keremangan dibalut hembusan udara dingin. Beberapa mungkin tergugah dengan suasana romantis seperti ini, kecuali Flynn. Sejak hari bersalju kapan hari, lebih tepatnya sejak awal bulan, cuaca tak menentu membuat daya tahan tubuhnya kacau. Sejak hari bersalju kapan hari, lebih tepatnya sejak awal bulan, cuaca tak menentu membuat daya tahan tubuhnya kacau. Mau bagaimana lagi, bulan ini merupakan titik terendah dari sihir bola kaca. Kadang perubahan cuaca tidak begitu drastis, kondisinya masih ramah pada penduduk. Tahun ini buruk. Sekali lagi ini mengingatkan Flynn ketika badai salju menghantam Al-Azhar waktu dia kecil. Bukan pengalaman yang ingin dia ulang. Bersabarlah, besok cuacanya pasti sudah normal kok. Tommy masih bisa jadikan melihat hidung dan mata merah Flynn. Aku gak yakin. Flynn berdeham untuk mengusir rasa tidak enak di tenggorokannya. Aku dengar kalau tahun ini cuacanya memang sedikit berbeda. Lebih sulit diprediksi. Pakar cuaca bilang mungkin butuh waktu beberapa minggu sampai cuaca benar-benar normal. Beberapa minggu setelah mantra bola kaca dirapal ulang. Kita memang nggak bisa mengontrol alam sih, nggak sepenuhnya. Tommy meralat ketika dia mengingat soal bola kaca.
Setelah memastikan Stan telah siap dan mencatat ulang barang apa saja yang perlu mereka bawa esok dini hari, mereka pun pulang. Ketika hendak beranjak, mata Flynn dan Ernest menangkap pemandangan yang sama. Seorang gadis berambut pendek mendekati mereka. "Hai Alexa," Ernest menyapa duluan. "Sendirian?" Gina bersamaku, dia sedang membeli crepes di sana." Alexa menunjuk ke satu arah. "Memangnya hari ini Stan sudah boleh berjualan?" Alexa menoleh pada Flynn. Mereka semua tahu Asa House dapat stand khusus dekat dengan patung Alasya. Stand yang 2 kali lebih besar dari stand sekolah mereka. Seharusnya enggak, setauku para toko baru diizinkan berjualan besok jam 5 pagi. Flynn mengingat lagi kalau dia dan teman-temannya berjanji bertemu di sana pukul 3 pagi. "Sepertinya ada stand yang curang," Alexa terkekeh. "Bagaimana persiapan kalian?" "Tinggal membawa ratusan ekler kemari besok," saut Ernest. "Kamu menggunakan alat sihir untuk membawanya kemari kan?" Alexa tahu ada beberapa alat sihir yang bisa membuat makanan tetap segar dalam jangka waktu lama. Alat-alat seperti itu wajib dimiliki para koki serta pengusaha makanan. Banyak alat sihir mampu mempermudah kehidupan mereka. "Tentu saja," gantian Flynn menyaut. "Flynn, apa tokomu menjual sesuatu yang baru besok? Aku melihat mereka mempersiapkan spanduk besar bertuliskan new. Ada varian kue baru. Bukan kue, tapi coklat." "Oh, sekarang Asa House berjualan coklat?" "Produk baru, aku mengembangkannya bersama kakakku. Kupikir mereka membawa beberapa sampel hari ini untuk diberikan pada panitia penyelenggara. Kalau masih ada, mau coba?" "Tentu saja," Alexa dengan riang menyambut tawaran Flynn. Ernest ikut tersenyum lebar. "Aku juga mau." "Aku juga," Tommy tak mau kalah. Pada akhirnya mereka semua ikut berkunjung ke stand Asa House. Dari sana mereka bisa melihat patung Alasya setinggi 5 meter. Posturnya tegap mengenakan jubah panjang dan topi lebar. Sejarah mencatat, Alasya lebih nyaman menggunakan topi pengembara daripada topi tinggi kerucut penyihir. Tangan kanannya memegang tongkat kayu berpilin, sementara tangan kirinya mengangkat bola kaca besar berpendar putih berisi aneka batu sihir. Nampak panggung tinggi di dekat bola kaca. Ujungnya tersambung pada tangga melingkar ke bagian belakang patung. Letak bola kaca di ketinggian ini membuat semua orang bisa menikmati jalannya ritual. "Jangan bilang kalau itu coklat buatanmu." Ernest mendadak memasang tampang cemberut ketika mereka berjalan mendekat. Dia sudah melihat beberapa polisi sedang menikmati coklat persegi mungil dengan sisi atas warna pelangi. Benar sekali, Rainbow Surprise coklat. Flynn minta para pegawai tokonya mengeluarkan kotak bening besar berisi coklat. Seperti dugaannya, masih ada banyak sampel coklat di sana. Setiap coklat merupakan kubus sempurna dengan 7 garis diagonal warna pelangi. Mereka satu persatu mulai mencicipi. Belum sempat ada yang berkomentar soal isinya yang beraneka ragam. Ernest sudah berkomentar pedas. "Kamu meniru topping ekler punyaku," saut Ernest sebelum mereka makan coklatnya. "Kamu bukan yang pertama kali membuat motif seperti itu kok." Flynn menjawab enteng. Asa House punya rainbow cake dengan frosting garis diagonal warna pelangi. Hanya saja mereka menggunakan 6 warna, bukan 7. Rainbow Surprise ini menggunakan 7 warna persis seperti milik Ernest. "Kenapa kamu gak mengembangkan menu puff pastry saja, misalnya donut?" "Kalau soal itu, aku lupa, puff pastry buatanmu kan mengerikan." Ernest sengaja memotong ucapan Flynn. "Seingatku buatanmu hampir meracuni orang." "Meracuni? Apa maksudmu?" "Ups, maaf tuan muda." Ernest merendahkan nada suaranya setelah berhasil membuat Flynn kesal. "Kenapa kamu gak coba buat puff pastry lagi sejak saat itu? Aku ingin sekali mencicipinya." "Alexa juga pasti penasaran. Kamu pernah bilang suka puff pastry kan, Alexa?"
Alexa tersenyum lebar tanpa beban. Benar, wah kalau Flynn yang buat aku juga mau coba. Flynn tak melanjutkan pembicaraan bodoh mereka. Senyuman Alexa meredakan suasana dalam sekejap. Selagi teman-temannya pulang, Flynn memutar otak. Dia harus mencari cara membuat Alexa terkesan dan mungkin mencari cara membalas Ernest karena telah memaksanya mengenang kembali kenangan pahit. Lebih buruk lagi, menyinggungnya di depan Alexa. Sayangnya Flynn tahu jelas kalau dia lebih memilih membuat 10 adonan pie crust daripada 1 lembar pasta.